wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kami dari kelompok 3 akan mereview kembali nih bab 1 dalam kelas 10, yaitu berpikir komputasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Lita. Saya Kalian juga. Saya Kalian Diana. Saya juga kami akan mereview kembali bab 1 kelas 10 informatika yang berjudul berpikir komputasional. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas di bab berpikir komputasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Topik yang pertama yaitu definisi berpikir komputasi. Definisi berpikir komputasi yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan mencapai tujuan efisien, sistematis, logis, dan efektif. Selanjutnya yaitu adalah fondasi berpikir komputasional. Di sini berpikir komputasional memiliki 4 fondasi. Yang pertama adalah posisi. Posisinya adalah cara menguraikan masalah kompleks menjadi lebih sederhana untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Membagi penelitian yang membantu 17 tahun. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengertian dari pengenalan pola adalah tahapan penemuan kesamaan dan penciptaan pola masalah. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, memisahkan baju yang berwarna putih dari warna lain saat akan dicuci. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi yaitu proses mengidentifikasi hal penting dan tidak penting dari suatu masalah dan menyerahkan dalam kehidupan semuanya, yaitu merangkum materi pelajaran yang penting dan mengabaikan hal yang kurang penting. Yang keempat adalah algoritma, yaitu proses pemecahan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan mudah dipahami. Untuk penerapannya, langkah-langkah merasa menuliskan. Selanjutnya ada search algorithm. Search algorithm adalah tahapan sistematis yang menggunakan mencari data untuk menemukan data yang ada. Selanjutnya jenis search algorithm ada linear search, yaitu algoritma pencarian dengan cara semua data satu persatu sampai data yang diinginkan ditemukan. Cara kerjanya adalah satu, cari tahu jumlah atau panjang kumpulan data. Yang kedua, tiap data dicek satu persatu jika data sudah sesuai akan berhenti. Yang ketiga, pencarian datanya dimulai dari posisi awal setiap data. Selanjutnya, keempat, jika tidak sesuai, pencarian yang dilanjutkan ke data selanjutnya sampai data ditemukan atau berhenti. Lalu ada research algorithm yang kedua, yaitu binary search. Binary search adalah teknik menemukan metodologi dengan menggunakan setengah data di setiap lemahnya. Cara kerjanya adalah satu, cari tahu jumlah atau panjang kumpulan data. Yang kedua, pastikan kumpulan data yang cukup. Lalu yang ketiga, cek data yang ada di tengah. Lalu lihat, berikan data yang dihindari dengan data yang ada di posisi tengah. Yang terakhir, carilah data yang terakhir dibagi dua dan dibandingkan dengan data yang dicari dengan saling mengikat. Nah, teman-teman, search algorithm itu adalah salah satu metode dalam salah satu fondasi dalam algoritma, yaitu tahapan sistematis untuk mencari data yang sudah ada. Jadi ada linear search dan binary search. Kalau linear search itu biasanya digunakan untuk mencari data yang ukurannya kecil atau nggak banyak. Kalau binary search itu biasanya digunakan untuk mencari data dengan jumlah data yang banyak. Jadi cara kerjanya juga berbeda-beda. Selanjutnya search algorithm, yaitu proses mengurutkan data yang acak menjadi data yang berurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Terdapat dua jenis search algorithm. Yang pertama insertion sort, yaitu mengurutkan data dengan menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang sesuai sampai datanya terurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Lalu yang kedua selection sort, mengurutkan data dengan
Nah, teman-teman, saya akan mengasih contoh penerapan insertion short dan flexion short. Yang pertama adalah insertion short. Contohnya, kalau saya punya data angka 5, 7, 3, dan 6. Nah, data ini kan belum terurut. Nah, kalau kita mau menguruskan dengan cara insertion short, kita bisa menyisipkan data-data tersebut sampai terurut dengan membaginya dengan garis seperti ini. Angka pertama yaitu 5 berada di sisi kiri garis. Kemudian angka 7, 3, dan 6 ada di sisi kanan garis. Kemudian kita bisa membandingkan angka 7 ini ke angka 5. Angka 7 dan angka 5 besar yang mana? 7. Oke, jadi kalau angka 7 lebih besar, maka tempatnya tetap di sini, tidak berubah. Dan 5 juga tetap di sini. Kemudian kita bandingkan lagi. 7 dan 3 besar mana? 7. Oke, karena 7 lebih besar, maka 7 pindah posisi di sebelah sini dan 3 disisipkan di sebelah sini. Nanti 5, 3, 7. Nah, apakah datanya sudah terurut? Enggak. Masih ada angka 7 dan 6. Besar mana angka 7 dan 6? 7. Nah, karena besar 7, maka angka 7 disisipkan di belakang sini dan 6 ditaruh di sebelah sini. Nah, kalau seperti ini datanya sudah terurut. Jadi kalau kita mau mengurutkan data dengan cara insertion short, maka kita bisa menyisipkan dan membandingkan data di sebelahnya. Jadi data di sebelahnya itu lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar, maka dia harus ngalah. Dia harus di belakang sini. Harus pindah. Nah, kalau dia lebih kecil, maka dia bisa tetap di posisi. Selanjutnya ada slide rescue. Slide atau tumpukan untuk data yang proses datanya menggunakan prinsip tumpukan. Last in first out. Last in first out adalah data terakhir proses pertama kali dan data pertama terakhir. Contoh, tingkat cara kerja push atau dorongan. Data yang baru masuk akan mendorong data lain yang ada di data atas akan ke bawah, dan data yang baru masuk berada di stop atau posisi paling atas. Stop atau iklan. Data paling atas akan stop pertama kali. Yang kedua, rescue atau antrean. Struktur data yang memproses datanya menggunakan prinsip antrean. First in first out. First in first out adalah data pertama akan masuk pertama dan data terakhir akan masuk terakhir. Contoh antrean di kasir. Cara kerja NQ proses data ke dalam queue dan ditempatkan di posisi akhir queue. Dari queue mengalami proses dari queue atau antrean. Yang saya jelaskan tadi ada beberapa kesalahan ya. Ada yang notice nggak? Ada. Oke, jadi saya tadi terus 5 terus baru 3 kan? Harusnya 30 baru 5. Maafin ya. Ya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang berpikir komputasi sebagai review materi kelas 10. Sebagai penutup, saya akan kasih pantun. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum.